Menjaga tanah dan pekarangan adalah bagian kecil dari tanggung jawab besar kita terhadap ruang hidup di Indonesia. Contohnya sederhana, seperti menyapu halaman rumah setiap hari. Meski terlihat sepele, itu adalah bentuk kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar. Jika setiap orang merawat lingkungannya masing-masing, maka seluruh wilayah Indonesia pun akan tetap bersih, sehat, dan nyaman untuk generasi sekarang maupun yang akan datang. Wih, lihat-lihat karya anak bangsa bagus-bagus juga ya posternya ya. Keren. Gila, bangga banget saya. Bangga terhadap karya anak bangsa adalah wujud nyata dari rasa cinta tanah air. Entah itu produk lokal, musik, film, teknologi, atau karya seni semua. Adalah hasil kreativitas dan kerjasama orang-orang Indonesia. Dengan menghargai dan menggunakan karya anak bangsa, kita turut mendukung kemajuan negeri sendiri dan menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di kancah dunia. Ini aku beli di Jawa Barat. Mencintai produk lokal bukan hanya soal memakai barang buatan dalam negeri, tapi juga bentuk apresiasi terhadap budaya dan identitas kita sendiri. Contohnya batik. Lebih dari sekedar kain bermotif, batik adalah warisan budaya yang penuh makna dan nilai sejarah. Ketika kita memakai batik, kita ikut melestarikan karya para pengrajin lokal dan membantu perekonomian mereka. Jadi, yuk bangga dan cintai produk lokal, karena dari situlah kekayaan bangsa kita tumbuh dan dikenal dunia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus sadar akan hak dan kewajiban yang kita miliki. Misalnya kewajiban membuang sampah pada tempatnya. Mungkin terlihat sepele, tapi itu menunjukkan kepatuhan kita terhadap aturan demi menjaga lingkungan bersama. Dengan menaati peraturan, kita turut menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, bersih, dan nyaman untuk semua. Indonesia kaya akan perbedaan, nah disitulah keindahannya. Saat kita bersalaman atau berinteraksi dengan teman dari latar belakang yang berbeda, kita sedang menunjukkan rasa hormat dan saling menghargai. Memahami dan menerima keberagaman membuat kita lebih bijak dalam bersosialisasi serta menjaga persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami nilai-nilai Pancasila bukan hanya lewat hafalan, tetapi dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh sederhana adalah menyapa dosen saat berjumpa. Dengan menyapa, kita menunjukkan sikap hormat, sopan santun, dan kepedulian kepada sesama yang merupakan wujud dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Melalui tindakan kecil ini, kita belajar menghargai orang lain tanpa membeda-bedakan. Pancasila pun bukan hanya menjadi teori, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam bersikap dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan nilai Pancasila bisa dimulai dengan memahami isi dan makna setiap silanya. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah membaca buku yang berhubungan dengan Pancasila. Dengan membaca, kita bukan hanya menambah wawasan, tapi juga belajar bagaimana menerapkan nilai-nilai seperti keadilan, persatuan, dan kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari.
Dari pemahaman itulah lahir sikap dan tindakan yang sesuai dengan semangat Pancasila. Itu berapa kalimat sih? 5 halaman 8 gitu lah Pak. Nggak boleh ngerokok di sini. Nggak sehat. Terus juga nggak boleh juga di lingkungan kuliah. Sorry ya. Menjaga nama baik bangsa dan negara bisa dimulai dari tindakan kecil di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita menegur teman yang merokok di tempat umum. Itu bukan hanya soal aturan, tapi juga tentang rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Kita menunjukkan bahwa kita peduli terhadap lingkungan, masyarakat, dan citra bangsa. Karena setiap perilaku kita, sekecil apapun, turut mencerminkan nilai-nilai Indonesia di mata orang lain. Rela berkorban untuk bangsa dan negara tidak selalu diwujudkan dalam tindakan besar, tetapi juga dapat dimulai dari hal-hal kecil, seperti membantu teman yang bukunya terjatuh saat bertepatan. Dengan sigap membantu tanpa pamrih, kita menunjukkan sikap peduli, mengutamakan kepentingan bersama, dan menanamkan semangat rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari sebagai bekal untuk membangun bangsa dan negara. Rela berkorban untuk bangsa dan negara bisa diwujudkan melalui tindakan sederhana, seperti membuang sampah yang berserakan, meskipun itu bukan sampah kita sendiri. Tindakan kecil ini menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, kesadaran untuk menjaga kebersihan, dan sikap mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dengan rela berkorban dalam hal kecil, kita ikut berkontribusi menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman, yang menjadi bagian penting dalam membangun bangsa dan negara. Yuk, dapetin dong nggak? Oh, bentar ya. Oke, lanjut. Sama-sama. Sikap mendahulukan kepentingan bangsa dan negara bisa dimulai dari hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saat kita meminjamkan pulpen kepada teman yang membutuhkan di tengah ujian atau kegiatan penting. Tindakan itu menunjukkan bahwa kita peduli pada orang lain dan rela mengesampingkan kepentingan pribadi demi kebaikan bersama. Dari sikap sederhana seperti inilah semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama tumbuh, yang nantinya menjadi pondasi kuat bagi bangsa. Menjaga kesehatan jiwa dan raga adalah bagian penting dari hidup seimbang. Kita bisa memulai dari hal sederhana seperti berolahraga ringan setiap pagi atau memilih makanan yang sehat dan bergizi. Ketika tubuh sehat, pikiran pun jadi tenang dan semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Merawat diri bukan hanya soal fisik, tapi juga menjaga agar mental tetap kuat dan positif. Kemampuan jasmani dan rohani perlu terus dibina agar kita tumbuh sebagai pribadi yang seimbang. Misalnya dengan rajin membaca buku untuk menambah wawasan atau melakukan aktivitas positif lainnya yang bisa mengasah pikiran dan hati. Dengan begitu, kita tidak hanya berkembang secara fisik, tapi juga punya kekuatan batin dan karakter yang baik dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Alhamdulillah.
Senantiasa bersyukur dan berdoa adalah cara kita menjaga hubungan dengan Tuhan dan mengingat bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah. Saat kita berdoa, baik di rumah maupun di tempat ibadah, kita sedang melatih hati untuk tetap rendah diri, ikhlas, dan penuh harapan. Rasa syukur membuat hidup lebih tenang, dan doa menjadi kekuatan saat menghadapi kesulitan.